Disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwalu hasabu bihi abdun yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama nanti dihisab pada hari kiamat bukan haji, bukan puasa, bukan apa, tapi sembahyang salat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dihisab. Iza saluhat, kalau salat kita mantap, diterima Allah, salahul kulluhu, maka diterimalah semua amal ibadah kita. Tapi wa iza fasadat, apabila salat kita rusak, rudda sa'il amal, ditolak semua amal ibadah kita. Jadi salat yang pertama-tama, as-salati maduddin pamang akabaha pakabadin wa man taraka faqad hadabadin. Siapa mendirikan salat maka tegal agamanya, dan siapa mendirikan salat maka runtuh agamanya. Bahkan ada hadis yang paling dahsyat, kata Nabi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, sungguh dia telah kafir. Para saudara-saudara, karena salat ini memang selama hayat masih di kandung badan, selama ada napas, selama itu pula salat harus didirikan. Kita suruh berdiri, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, dia berbaring, tidak mau berbaring, yang terlentang, tidak mampu dia, tinggal matanya berkedip-kedip. Selama, artinya salat sesuai keadaannya. Selama masih ada napas, selama itu pula tidak bisa ditinggalkan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hitungan satu rakaat itu ketika Bapak menyampai ruku, Bapak Allahu Akbar, ketika imamnya belum bangkit dari i'tidal, masih nyampai ruku, itu dapat satu rakaat Pak. Tapi kalau naik habis, harus tambah nanti. Jadi ukuran mendapatkan satu rakaat itu adalah rukunya. Kalau ada orang masuk masih sempat mencapai ruku bersama imam dikit baru bangkit, dapat satu rakaat. Tapi kalau bangkit begini baru Allahu Akbar, tidak dapat lagi. Apalagi baru nak apa namanya, barangkali bapak-bapak kan, jadi standar ngikut satu rakaat itu setelah imam didapati ruku, setelah masih sampai ruku kita bersama ruku, nah itu dapat satu rakaat. Tetapi kalau memang masbuk, jangan langsung ruku, takbir dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Jangan langsung ruku begini, dah, takbir dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Didapati ruku imam, berdiri sama-sama satu rakaat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar berdiri, hilang, nanti sempurnakan ketika berapa kekurangannya disempurnakan nanti setelah assalamualaikum imamnya. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama Masjid Al-Muttahidin untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian sebagaimana biasanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk menghadirkan diri di suatu pengajian tentunya dari niat kita sendiri. Hidayah itu datang apabila ada niat tertanam dalam hati. Tidak akan pernah ada petunjuk kepada hamba Allah apabila tidak ada niat. Kata orang, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Contohnya ada orang mengatakan mengenai ibadah haji belum ada panggilan. Bagaimana ada panggilan? Belum mendaftar dulu.
ambil uang 50.000, datang ke BRI atau bank apa saja, mendaftar, Pak, saya ingin buka tabungan haji dengan 50.000. Maka dengan niat tadi itulah Allah akan berikan kemudahan untuk melunasi haji itu. Kalau tidak pernah mendaftar, belum, tidak ada hidayah datang. Macam itu juga haji pengajian. Kenapa kita ini ada yang mau hadir, ada yang tidak? Karena memang dari tadi malam barangkali selalu ada tertanam di hati, saya ingin salat subuh berjamaah dan saya ingin ikuti pengajian, maka Allah memberikan kemudahan. Tidak ada ngantuk, Pak. Berbagai macam tantangan dan pengaruh, tujuannya agar kita malas, agar kita tidak bergairah untuk melaksanakan ibadah. Iblis luar biasa. Kita sudah salat, dibisikin telinga kita, tidak usah mengikuti pengajian. Yang dibahas Pak Jupri itu perintah dan larangan, itulah berputar-putar. Besok itu juga dibahas, tidak usah. Jadi itu. Jadi saya ulangi lagi, apabila ada bisikan di telinga kita untuk menghindari daripada kebaikan, maka itu adalah iblis, harus dilawan. Karena iblis sangat gembira kalau ada hamba Allah membenci pengajian, itu sangat gembira. Tapi iblis sangat membenci kalau ada hamba Allah yang rajin mengikuti taklim. Nah, termasuk kita ini, inilah musuh iblis kita semua ini, Pak. Ya beruntunglah kita musuh iblis, yang menjadi disukai oleh iblis. Baik, malam ini, subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah salat. Kenapa salat menjadi sentral pembahasan? Karena dari sekian amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, salat itu yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwalu hasabu bihi abdun yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama nanti dihisab pada hari kiamat bukan haji, bukan puasa, bukan apa, tapi sembahyang, salat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dihisab. Iza saluhat, kalau salat kita mantap, diterima Allah, salajul kulluhu, maka diterimalah semua amal ibadah kita. Tapi wa iza fasadat, apabila salat kita rusak, rudda sa'il amal, ditolak semua amal ibadah kita. Jadi salat yang pertama-tama. Oleh karena itu, salat ini kan ada yang mendahului. Apa yang mendahului salat? Berkali-kali saya katakan, masalah istinja adalah kesucian, adalah bersuci. Suci dari hadis besar dan suci hadis kecil dan berbagai macam najis. Tentu bapak-bapak, tentu saya tidak akan membahas lagi itu, karena kita sudah berkali-kali mendengarkan masalah wudu. Telah bagus istinja kita, bagus wuduk kita, masuk pada salat kita. Nah, kemudian salat ini, bapak dan saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa yang pertama-tama ditanya adalah salat. Kalau salat kita baik, dari mana kita lihat standarisasi salat yang baik itu seperti apa? Nah, itu persoalannya. Nah, sebab dari sekian banyak, kalau kita masuk suatu masjid atau suatu musala, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih kurang sempurna salatnya, disebabkan karena kurangnya menghadiri pengajian. Nah, tujuan pengajian ini adalah untuk mendeteksi ibadah kita apa sebenar atau tidak. Karena orang-orang yang menjelaskan tentang ibadah ini kan berdasarkan hadis, berkaji ulang dan segala macam. Nah, as-salati maduddin pamang akabaha pakabadin wa man taraka faqad hadabadin. Siapa mendirikan salat maka tegal agamanya, dan siapa mendirikan salat maka runtuh agamanya. Bahkan ada hadis yang paling dahsyat. Kata Nabi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, sungguh dia telah kafir. Para saudara-saudara, karena salat ini memang selama hayat masih di kandung badan, selama ada napas, selama itu pula salat harus didirikan. Kita suruh berdiri, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk,
Dia berbaring, tidak mau berbaring. Yang terlentang, tidak mampu dia, tinggal matanya berkedip-kedip. Selama, artinya sholat sesuai dengan keadaannya. Selama masih ada napas, selama itu pula tidak bisa ditinggalkan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan mencoba merefleksi kembali rukun-rukun salat atau bagian yang wajib dikerjakan ketika salat. Ada 17. Ada mengatakan 13, ada 17. Yang pertama adalah niat. Dalam setiap ibadah diperlukan niat, sebagaimana dalam hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya hanya saja keabsahan, innamal a'malu, setiap amal itu berdasarkan niat. Jadi perlu dipahami bahwa menurut para ulama bahwa niat itu dimulai sejak kita mengangkat takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Sebab ketika sudah mengangkat membaca takbir Allah, berarti tidak boleh ada yang kita lakukan selain adalah gerakan salat. Contoh orang ibadah haji, ketika ibadah haji sudah pakai ihram, maka ada hal-hal yang dilarang dikerjakan. Apabila dikerjakan kena denda. Salah satu diantaranya tidak boleh cukur jenggot, tidak boleh pakai wangian. Kalau ada salah satu larang haji kita kerjakan, langsung satu kambing. Jadi takbiratul, begitu kita angkat Allahu Akbar, maka diharamkanlah semua gerakan-gerakan selain daripada gerakan salat, mau berbicara dan segala macam. Nah, di mana letaknya niat? Nah, di dalam berniat itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Al-qasdu at-ta'yin. Qasdu salat apa? At-ta'yin berapa rakaat? Contohnya, usalli fardhu subuhi raka'ataini. Nah, berarti di dalam meletakkannya itu ketika mengangkat Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu sengaja aku salat subuh 2 rakaat ikut sama imam karena Allah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi ketika muqtarin bi fi'lihi, bersamaan mengangkat takbir Allah, dalam hati kita mengatakan sengaja aku salat subuh 2 rakaat ikut sama imam karena Allah. Tapi yang pendapat lain tak, ya Allah sudah tahu, tak mungkinlah kami salat duhur di subuh, pasti salat subuh lah. Kalau kami salat duhur tak mungkin salat asar, tak perlu berniat, atau berniat dulu baru Allahu Akbar. Tapi kalau Imam Syafi'i itu tempatnya ketika mengangkat Allahu Akbar, Allah, begitu akbarnya sudah sampai sengaja aku salat subuh 2 rakaat ikut sama imam karena Allah. Begitu ringkasnya. Itu niat dalam salat wajib dilakukan dalam hati, tetapi disunahkan untuk mengucapkan niat dalam lisan sebelum takbir. Kenapa diucapkan lafaz? Untuk memudahkan. Tapi bagi kita bapak tidak perlu lagi. Begitu kita Allah langsung. Sebab ini bagi pemula. Bagi pemula artinya belum bisa menghadirkan niat, tapi baru bisa hadir niat kalau ketika melafazkan usalli fardhu subuhi rakaat Allah. Tapi baru tidak perlu, begitu masuk Allahu Akbar, sudah terbiasa, terkontak, tidak perlu diucapkan lagi lafaz niat, langsung dalam hati sengaja aku salat subuh rakaat ikut sama Allah. Tapi bagi pemula perlu ada lafaz untuk memudahkan timbulnya niat. Itu Pak, sama dengan salat sunnah, salat apa kita masuk masjid langsung Allahu Akbar, karena memang sudah sentral. Begitu kita masuk, sengaja aku salat tahiyat masjid 2 rakaat Allah, sengaja aku salat sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah Allah. Tak perlu diucapkan lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi ini diucapkan, disunahkan bagi orang pemula yang belum bisa menghadirkan niat. Begitu dia melafazkan, mudah timbul niat. Itu Pak. Jadi niat dalam salat wajib dilakukan dalam hati, tetapi disunahkan untuk mengucapkan niat dalam lisan sebelum takbir, supaya hati lebih mudah dan dalam berniat. Adapun waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Jika mengucapkan takbiratul ihram tanpa niat, maka salatnya tidak sah. Itu meskipun berniat setelah selesai mengucapkan takbir. Jadi perlu ada niat sebelum takbir atau bersamaan. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi pengucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar ini ketika mengatakan Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Allah, apakah Allah? Ada istifham. Jadi setiap merubah kalimat itu memiliki arti. Allahu Akbar. Allah itu. Apakah Allah? Jadi begitu standarnya tadi. Nah, disebut takbiratul ihram karena dengan mengucapkan takbir maka diharamkan mengerjakan segala sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan seperti makan, bicara dan segala macam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miftahus salah al-wudu wa tahrihuha takbir wa tahajjuliha taslim." Kunci salat adalah wudu. Yang membuat haram segala sesuatu sebelum salat adalah takbir dan menghalalkan adalah taslim. Jadi ketika mengucapkan takbir maka tidak ada kegiatan lain dilakukan ucapan selain gerakan salat, dan nanti kita bisa berbicara kalau sudah assalamualaikum, sudah ditutup dengan diselesaikan dengan salam. Catatan, wajib membaringkan niat salat ketika takbir sudah tadi. Nah, kemudian berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Dalam mengerjakan salat fardu, baik fardu ain seperti salat lima waktu, fardu kifayah seperti salat jenazah, ataupun fardu karena sebab nazar, maka wajib berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri dengan menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak mampu untuk berdiri dengan menegakkan tulang punggungnya, maka berdiri sesuai kemampuannya. Adapun orang yang tidak mampu berdiri maka tidak wajib berdiri ketika mengerjakan salat fardu, akan tetapi wajib mengerjakan salat dengan urutan sebagai berikut. Nah, saya sedikit. Jadi Bapak masalah berdiri dan tidak ini, masalah kalau salat sunnah boleh duduk Pak, tapi kurang pahalanya. Misalnya dalam keadaan sehat nak salat sunat duduk boleh, tapi pahalanya kurang. Nah, jadi itu. Kecuali kalau memang kita tidak mampu hanya berdiri, tetap seperti full pahalanya 100%. Kalau memang tidak mampu kita berdiri, ya duduklah. Tapi kalau kita nak coba, saya nampak ini nak salat duduklah walaupun sehat, bisa, tapi pahalanya kurang. Nah, jadi itu. Adapun orang yang tidak mampu berdiri maka tidak wajib berdiri ketika mengerjakan salat fardu, akan tetapi wajib mengerjakan salat dengan urutan sebagai berikut. Salat dengan berdiri. Jika tidak mampu maka salat dengan berdiri dengan lututnya. Ini Pak, lututnya begini. Nah, tuh bentuknya. Nah, jadi salat dengan berdiri. Jika tidak mampu maka salat dengan berdiri dengan lututnya. Jika tidak mampu maka salat dengan duduk, dan lebih utama adalah duduk iftiras, diduduki ini seperti kalau tahiyat pertama iftiras. Jadi jika tidak mampu maka salat dengan duduk, dan lebih utama adalah duduk iftiras. Jika tidak mampu maka salat dengan tidur miring, dan lebih utama tidur miring dengan lempeng bagian kanan. Begitu tak? Nah, itu. Kemudian jika tidak mampu maka salat dengan tidur terlentang, dengan kepala sedikit diangkat dengan bantal atau yang lainnya, dan wajib mendudukkan kepala ketika rukuk dan sujud. Kemudian jika tidak mampu maka salat dengan menggerakkan kepala, kelopak mata. Nah, anggaplah berdiri dalam hati itu, ini sudah takbir dan ini i'tidal, ini rukuk sujud. Jadi kelopak mata. Nah, itu. Jika tidak mampu maka sembahyang salat dalam hatinya. Dalam hati dituiki aja. Allah. Allah. Itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa berdiri, tidak bisa, cuma yang bisa lakukan cuma ingat Allah, zikrullah. Apa boleh buat? Mata tidak bisa begini, seperti apa namanya itu? ICU itu. Allah dalam hati saja. Itulah. Jadi salat ini selama ada napas, selama itu pula sekalipun salatnya dalam bentuk ingat kepada Allah, karena tidak ada bisa dilakukan kecuali zikir kepada Allah. Itu Pak. Kemudian membaca Fatihah. Wajib membaca Fatihah secara hafalan. Membaca mushaf atau dituntun oleh orang lain. Membaca Fatihah wajib dilakukan setiap rakaat ketika berdiri dalam salat. Salat fardu maupun salat sunat. Salat berjamaah ataupun berdiri sendiri, imam ataupun makmum. Nah, gini Pak. Bapak tuh nak jadi imam
di rumah tangganya, tidak ada dihafal. Bisa Anda beli seperti apa namanya itu untuk meletakkan Quran besar, bisa. Misalnya Pak Sugianto nak salat berjamaah di rumah, tidak ada satupun surat-surat pendek dihafal. Buka Al-Quran, ini tinggi kayaknya, Bismillahirrahmanirrahim, atau mirip-mirip begini. Baca begitu, boleh melihat Al-Quran. Seperti di masjid di tempat lain itu ada hafiz menjadi imam, ada yang ketua Al-Quran. Begitu dibaca, kalau tersangkut dia betulkan, dia baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Jadi itu terus untuk menjaga-jaga, namanya manusia Pak, hafal 30 juz, tapi kalau tersangkut betulkan, masuk lagi, boleh. Selama tidak berlebihan gerakannya, itu boleh. Jadi bapak-bapak misalnya kalau mau nak salat tarawih dengan Al-Quran, bisa dibuka depannya, yang ada Al-Quran satu, pas depannya mulai alif lam mim. Itu separuh satu rakaat, jadi dua rakaat itu adalah selembar, bisa dibaca Al-Quran kalau memang bapak mau begitu. Kemudian hukum makmun masbuk, ya, ada catatan kewajiban membaca Al-Fatihah bisa gugur dalam satu masalah, yaitu bagi makmum yang masbuk. Makmum masbuk adalah seorang yang mendapatkan berdiri bersama imam dengan waktu yang tidak cukup untuk membaca Al-Quran. Nah, kuncinya imam ini Pak, itu ketika ruku lama dikit, itu kuncinya. Jadi diminta makmum itu bagi imam kalau ruku agak panjang dikit. Apa gunanya? Jangankan masbuk Pak, ada imam yang ke masbuk, orang serempak pun dia berdiri tak telap sampai Fatihah sujud lalu ruku dia. Ada imam cepat, kita baca ya kan lalu ruku, bagaimana ya ruku lah. Jangan sampai yang baca Fatihah ditanggung oleh imam. Tapi alangkah baiknya memang kalau Pak Mus sampai Fatihahnya, ya kan ulah sujud. Ya, jadi memang ada imam terlalu cepat. Jangankan nak masbuk kita biasa Fatihah, serempak kita usalli, kadang-kadang Fatihah kita tak sampailah sujud lalu ruku. Jadi diumpamakan kalau memang cepat, perlambatlah rukunya baru berdiri itidalnya, supaya orang tuh, itu kuncinya. Ya katakanlah misalnya terlalu cepat baca Fatihah, tapi upayakan nanti ketika ruku perpanjang dikit, kira-kira yang belum sampai Fatihahnya itu sampai baru ruku. Sebab begitu berdiri masih kita begini, sudah ada persoalan. Ya, jadi memang harus seperti itu. Nah, hukum makmun masbuk, lewat ni Pak dikit, 5 menit lagi Pak. Ruku setelah imam ruku dan tidak diperbolehkan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kecuali jika punya persangka bahwa imam memperpanjang rukunya dan tetap. Nah gini, kalau memang bapak sudah pengalaman imam ini cepat, bacalah Iftitah itu cuma sekali baik, Allahu Akbar kabir, subhanallah. Jadi tidak usah lanjutkan itu Iftitahnya panjang, sekali baik. Kan Iftitah itu kan 3 tuh, tiga tingkatan, 1, 2, 3. Jadi kalau menemukan imam tercepat, tidak usah dibaca galau Iftitahnya, supaya Fatihah bapak nanti bisa sampai. Karena Iftitah itu sunnah, sementara Fatihah wajib. Jadi kalau memang ketemu imamnya terlalu cepat, tidak usah dibaca galau Iftitahnya, cukup sampai Allahu Akbar kabira sampai situ saja, tidak usah dilanjutkan tamat. Ada tuh. Sebab apa? Kalau ketemu imam yang cepat baca Fatihahnya salat duhur, setelah asar, baru nak mulai Al-Fatihah lalu ruku. Jadi memang kalau ketemu imam-imam yang cepat, tidak usahlah dibaca tamat Iftitahnya, cukup ya 1 tingkatan saja baru kita baca Fatihah. Bapak dan saudara-saudara, tidak disunahkan bagi makmum masbuk untuk membaca doa Iftitah. Kalau ini kan, jadi kalau bapak sementara sholat kita masuk, tidak usah baca Iftitah, langsung baca Fatihah. Sampai di mana ruku memang ikutlah sujud. Iya kan nak budu, lah sujudlah. Iya, batas hati kita ditanggung oleh, makanya ada ikatan makmuman ikut sama imam. Seluruh kegiatan kekurangan makmum ditanggung oleh imam. Itu Pak.
Tidak disunahkan bagi makmum masbuk untuk membaca doa iftitah. Jika setelah takbir langsung membaca doa iftitah, maka wajib bukan membaca Al-Fatihah. Sekurang bacaan doa iftitah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah ruku. Jika ketika ruku masih bisa mendapatkan tumakninah bersama imam, maka masih dianggap mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini persoalan Pak. Jadi hitungan 1 rakaat itu ketika Bapak menyampai ruku, Bapak Allahu Akbar, ketika imamnya belum bangkit dari i'tidal, masih nyampe ruku, itu dapat 1 rakaat Pak. Tapi kalau naik habis, harus tambah nanti. Jadi ukuran mendapatkan 1 rakaat itu adalah rukunya. Kalau ada orang masuk masih sempat mencapai ruku bersama imam dikit baru bangkit, dapat 1 rakaat. Tapi kalau bangkit begini baru Allahu Akbar, tidak dapat lagi. Apalagi baru nak barangkali Bapak kan, jadi standar mengikut 1 rakaat itu setelah imam didapati ruku, setelah masih sampai ruku kita bersama ruku, nah itu dapat 1 rakaat. Tetapi kalau memang masbuk, jangan langsung ruku, takbir dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Jangan langsung ruku begini, dah, takbir dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Didapati ruku imam, berdiri sama-sama 1 rakaat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar kita berdiri, hilang, nanti sempurnakan ketika berapa kekurangannya disempurnakan nanti setelah assalamualaikum imamnya. Itu Pak. Jika ketika ruku masih bisa dimbatalkan tumakninah bersama imam, maka masih dianggap mendapatkan 1 rakaat. Tetapi jika tidak mendapatkan tumakninah dalam ruku imam, maka rakaat yang telah dikerjakan sia-sia dan wajib menambah rakaat setelah salam. Begitu imam assalamualaikum, berapa kurangnya tadi kita berdiri menyempurnakan, berapa kurangnya. Jika makmum masbuk telah bertakbir, langsung membaca doa iftitah, kemudian langsung ruku bersama imam, maka batal salatnya. Nah, itu. Demikianlah barangkali Pak, nanti minggu depan kita membahas ruku. Jadi yang sorry bah ini adalah masalah hukum masbuk. Kemudian insyaAllah minggu berikutnya kita mengambil judul ruku. Nah, itu. Demikianlah barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan minggu berikutnya masih bisa hadir melanjutkan pengajian sebagai biasanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.